Wow, guys, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan Amerika Syarikat dan juga Uni Europe mengetahui bahawa Indonesia pada masa ini memasuki 3 ekonomi terbesar. Bukan di Asia, bukan di Eropah, tetapi dikatakan 3 ekonomi terbesar di dunia guys. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan atau klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, kita zoom sedikit, kita zoom. Dan di mana dikatakan Amerika Syarikat dan juga Uni Europe mengetahui bahawa Indonesia pada masa kini telah memasuki 3 ekonomi yang terbesar di dunia guys. Wow. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini. Apa-apa pun kita semak dulu video ini guys. Tak terduga, Jokowi lawan WTO soal pajak digital. India dan China hanya berani mendukung dari belakang. Guys. इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है. ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है. खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के मिशन के अनेक लाभ है. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Halo sahabat Bagi-Bagi, beraninya Jokowi lawan kebijakan bebas pajak digital yang digagas oleh WTO. Indonesia menolak keras perpanjangan bebas pajak digital yang menguntungkan bagi negara maju, terutama Eropa. Negara Eropa memanfaatkan organisasi WTO untuk mengeruk kekayaan digital negara berkembang. Dengan adanya gertakan dari Jokowi ini, membuat negara India dan China ikut-ikutan mendukung Indonesia melawan kebijakan WTO yang aneh ini. Jokowi menunjukkan taringnya untuk melawan dunia internasional. Ini menggemparkan 51 negara Eropa yang sedang asik mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini. Untuk menghadapi kerugian yang dialami negara berkembang, maka dari itu, Indonesia negara satu-satunya yang pertama mengecam WTO agar tidak memperpanjang kebijakan itu. Dan dengan keberanian ini, mengundang beberapa negara ikut mengecam WTO, seperti India dan China. Sahabat Bagi-Bagi, Jokowi berani lawan WTO. Rencana Indonesia untuk menolak perpanjangan moratorium membuat perusahaan teknologi global kelimpungan. Sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi, termasuk di India dan Indonesia bersurat kepada WTO, mendesak adanya pembaruan moratorium. Moratorium yang dilakukan WTO yaitu, membebaskan pajak bagi esensi produk digital seperti Spotify hingga Netflix. Jika tidak dilakukan, Indonesia mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemulihan global. WTO diketahui memberlakukan moratorium atas pengenaan tarif bea masuk untuk produk digital sejak 1998. Aturan ini ternyata membuat negara ekonomi berkembang rugi jauh lebih besar dibanding negara maju. Pasalnya produk digital ini adalah milik negara maju, dan negara maju tidak mau mengeluarkan uang lagi untuk membayar pajak kepada negara berkembang. Dengan adanya kebijakan dari WTO ini, Indonesia, Afrika Selatan, dan India mengancam untuk menolak perpanjangan moratorium tarif e-commerce yang diberlakukan WTO. Dengan begitu, pada masa depan, platform streaming seperti Spotify hingga Netflix bisa dikenakan tarif tambahan. Pasalnya produk digital ini berasal dari Eropa.
Dan WTO adalah produk dari Eropa. Makanya, mereka menguntungkan negara maju daripada negara berkembang seperti Indonesia. Sahabat bagi-bagi, moratorium tersebut juga berarti, negara anggota WTO tidak bisa menerapkan bea masuk dan cukai atas transmisi elektronik. Pajak impor bisa dikenakan atas konten yang tidak menentu seperti musik, film, buku, dan peranti lunak yang diperdagangkan dalam bentuk fisik seperti CD, DVD, atau buku. Namun, konten serupa yang diperdagangkan dalam bentuk digital, seperti e-book atau file digital, dan lewat streaming, bebas dari pajak impor. WTO selalu berpihak kepada negara maju dan tidak memikirkan negara berkembang. Berdasarkan laporan riset UNTAD, berjudul Growing Trade in Electronic Transmission, Implications for the South, yang diterbitkan pada 2019, memperkirakan, moratorium tersebut membuat negara ekonomi berkembang, kehilangan potensi pajak sampai $8 miliar, pada 2017 lalu. Sedangkan potensi kehilangan pendapatan para negara maju hanya sekitar $212. Sungguh perbedaan yang sangat banyak dan merugikan bagi negara berkembang seperti kita. Namun dengan keberanian Jokowi, Indonesia bersama India mengecam WTO agar memberhentikan kebijakan yang konyol itu. Sahabat bagi-bagi, selain itu, Indonesia juga terus mendorong agar perekonomiannya terus maju. Pasalnya IMF juga telah mewanti-wanti akan adanya badai ekonomi besar di tahun 2023 ini. Ini menjadi penting bagi Indonesia, yang sedang menghadapi banyak masalah, dari gugatan-gugatan negara maju. Masalah juga akan datang pada 2024 nanti, di mana akan ada pemilu serentak yang akan menghabiskan dana triliunan rupiah. Dengan adanya bahaya-bahaya yang akan mengancam dunia ini, IMF mengingatkan, 2023 akan menjadi tahun yang sulit, karena mesin utama pertumbuhan global, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan China, semuanya mengalami aktivitas yang melemah. Adapun pada Oktober, IMF memangkas prospeknya untuk pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023, yang mencerminkan hambatan yang terus berlanjut dari perang di Ukraina, serta tekanan inflasi dan suku bunga tinggi. Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, pertumbuhan China pada 2022, kemungkinan berada di bawah atau di bawah pertumbuhan global. Untuk beberapa bulan ke depan, akan sulit bagi China, dan dampaknya terhadap pertumbuhan China akan negatif, dampaknya terhadap kawasan akan negatif, dampak terhadap pertumbuhan global juga akan negatif. Dan tentunya Indonesia akan terdampak pada masalah ini. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, jika China terpuruk, maka Indonesia hanya akan bisa mengalihkan ekspor ke negara India. Sahabat bagi-bagi, perekonomian global dan Indonesia pada 2023 dihadapkan pada tingginya ketidakpastian dan besarnya tantangan. Ancaman resesi, masih ketatnya kebijakan moneter di tingkat global, serta perang bisa menekan ekonomi global dan domestik. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang diliputi optimisme. Dunia menyambut tahun baru dengan perasaan was-was, banyak pertanyaan, dan lebih pesimis. Beratnya perekonomian 2022, serta masih gelapnya kondisi ke depan, membuat warga global, dan otoritas pengambil kebijakan menyambut 2023, dengan penuh kewaspadaan. Pesimisme tersebut setidaknya tercermin dari lebih rendahnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Namun dengan pintarnya untuk menghadapi kegelapan 2023 ini, Jokowi telah mempunyai tabungan yang sangat besar. Jokowi ternyata menumpuk tabungan yang jumlahnya fantastis di dalam kas negara. Bahkan, nilainya diperkirakan bisa mencapai Rp400 triliun. Tabungan di dalam kas negara bisa diandalkan sebagai bantalan pembiayaan jika ada kondisi darurat. Sahabat bagi-bagi, Indonesia akan menghadapi masalah besar pada 2023. Jokowi dan pemerintah terus lakukan upaya-upaya, agar Indonesia terbebas dari bencana itu. Mari doakan agar Indonesia bisa menjadi sumber terangnya dunia. Makanya, jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurrah! Guys, kita dapat nampak perkembangan ekonomi di Indonesia sejak
3 ataupun 5 tahun kebelakangan ini, di mana kita dapat nampak pertumbuhan ekonomi semakin baik daripada tahun ke setahun, dan dikatakan pada tahun 2022 di mana Indonesia termasuk ataupun tersenarai di antara negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang terbaik, di mana dikatakan 3 ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat baik, di mana Indonesia termasuk di dalam jajaran itu. Dan sebenarnya kalau kita tengok target Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia ini di persada dunia, dikatakan pada tahun 2040 ataupun 2035, di mana Indonesia ditargetkan di antara 4 negara yang terbesar di dunia dalam menguasai ekonomi di dunia. Di mana kalau kita tengok negara-negara hebat seperti China, Amerika Syarikat, dan ada satu lagi negara, dan Indonesia negara yang keempat, guys. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, dikatakan pada tahun 2022 di mana bursa saham Indonesia dikatakan naik 4,3%, dikatakan di mana Indonesia mendapat kenaikan daripada bursa saham itu lebih baik berbanding dengan negara-negara maju yang lain. Jadi guys, tidak hairanlah kenapa Indonesia termasuk di dalam G20 di antara banyak-banyak negara di dunia ini, di mana G20 ini merupakan negara-negara yang join di dalam G20 ini, negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat baik, guys. Jadi tidak hairan dan tidak mustahil kenapa Indonesia masuk di dalam G20. Dan sebenarnya target Presiden Jokowi pada tahun 2023, walaupun kita semua sudah maklum bahawa pada tahun 2023 ekonomi dunia, satu dunia akan mengalami kemelesetan ekonomi, tetapi di mana Presiden Jokowi telah memberi satu sasaran untuk Indonesia mencapai di dalam bursa saham dia mencapai dalam 5%. Tetapi apa-apa pun kita just waiting pada tahun 2023. Kita doakan semua negara di dunia ini agar pulih ekonomi dan mempunyai ekonomi yang sangat-sangat kukuh untuk menampung masyarakat ataupun penduduk yang tinggal di dalam semua negara di dunia ni, guys. Dan kalau kita tengok sebenarnya Amerika Syarikat dan juga Uni Eropah pun memang begitu tidak berpuas hati kenapa Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat baik, guys. Kita sedia maklum bahawa Indonesia pada tahun 2-3 tahun kebelakangan ini banyak sekali membuat jalinan kerjasama, membuat investasi, dan banyak negara-negara di luar daripada Indonesia membuat investasi ke Indonesia, dan Indonesia mengekspor bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia. Dan banyak lagi kalau kita tengok kerjasama yang telah dijalinkan Indonesia bersama dengan negara-negara di luar daripada Indonesia. Dan that's why lah kenapa bursa saham di Indonesia dikatakan meningkat 4,3%, dan dijangkakan pada tahun 2023 target Presiden Jokowi capai 5%, guys. Tapi kalau kita tengok pada tahun 2023 di mana Presiden Jokowi telah mensasarkan untuk menolak supaya tidak mengekspor bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia, dan mencabut ada beberapa bahan-bahan mentah yang selalu yang kebiasaannya diekspor keluar daripada Indonesia. Pada tahun 2023 Presiden Jokowi mencabut, dan kemungkinan akan meninggalkan sedikit implikasi terhadap ekonomi Indonesia. Tetapi kita nak tahu, guys, itu adalah strategi yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Kita just waiting dan kita dengar apakah penjelasan daripada Menteri Ekonomi di Indonesia pada tahun 2023. Sebab kita faham bahawa Presiden Jokowi mempunyai satu strategi ekonomi untuk mempertahankan ekonomi Indonesia di landasan yang baik untuk menampung negara Indonesia ini walaupun berada di konflik ekonomi yang sedang melanda satu dunia pada masa kini, guys. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.